Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas, terutama beraktivitas belajar ya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh guru-guru. Nah, Ibu akan melanjutkan materi pewarisan sifat, yaitu hereditas. Kalau sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai penyilangan monohibrid, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai penyilangan dihibrid. Nah, penyilangan dihibrid ini adalah penyilangan dengan dua sifat beda. Kalau monohibrid itu penyilangan dengan satu sifat beda. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya Ibu memberikan contoh sifat bunga ya, bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Sifat tinggi tanaman ya, hanya tinggi tanaman, tinggi disilangkan dengan pendek. Nah, kalau dua sifat berarti Ibu bisa saja menyilangkan antara warna bunga, sifat warna bunga dengan tinggi tanaman. Atau kalau pada manusia misalkan rambut keriting tinggi disilangkan dengan rambut lurus pendek. Nah, seperti itu ya. Jadi diambil dua sifat. Nah, ini adalah contoh perbandingan jika disilangkan sesama heterozigot, maka akan menghasilkan perbandingan genotip yang banyak. 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Kalau fenotipnya, sifat yang terlihatnya, kalau disilangkan sesama heterozigot, dia akan menghasilkan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nanti kita akan mempelajari di slide selanjutnya ya, bagaimana mendapatkan perbandingan ini. Nah, kemudian teori yang seperti kemarin, tes cross itu tetap sama. Jadi kalau heterozigot di tes cross atau disilangkan dengan homozigot resesif, ya, maka dia akan menghasilkan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ya, kita akan langsung ke contoh soal supaya kalian lebih mudah memahaminya. Nah, di sini contoh soalnya, disilangkan tanaman ercis biji bulat warna kuning homozigot dominan. Homozigot dominan. Homozigot itu sama hurufnya, dominan itu artinya huruf besar. Berarti di sini digambarkan B besar, B besar, K besar, K besar. Dengan tanaman biji keriput warna hijau homozigot resesif. Homozigot artinya sama, resesif artinya huruf kecil. Berarti B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Menghasilkan keturunan F1 yang semuanya berbiji bulat kuning. Bagaimana perbandingan F2 jika F1 disilang sesamanya? Kita lihat ini harusnya perbandingannya P1 ya. Nah, P1 atau induk 1, B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, maka akan menghasilkan gamet ya. Ingat cara membuat gamet agak berbeda dengan yang monohibrid. Kalau monohibrid kan tinggal dipisahkan doang. Nah, kalau ini harus digabungkan ya, dua huruf atau dua sifat tersebut. B besar digabung dengan K besar, B besar digabung dengan K besar, B besar digabung dengan K besar, B besar digabung dengan K besar. Sehingga ada 4. Kemudian ini juga sama, B kecil digabung dengan K kecil, B kecil digabung dengan K kecil, B kecil digabung dengan K kecil, B kecil digabung dengan K kecil. Menghasilkan 4 juga. Nah, di sini kenapa Ibu kasih hurufnya berbeda? Karena ini bisa dicoret atau bisa dihilangkan. Supaya lebih menyederhanakan pekerjaan kita. Ya, jadi hanya tinggal menyilangkan B besar, K besar dengan B kecil, K kecil. Sehingga hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning 100%. Kalaupun disilangkan semuanya, itu akan menghasilkan 16 yang semuanya sama. Sehingga untuk lebih memudahkan, menyederhanakan, maka dicoret saja. Ingat, yang boleh dicoret itu kalau dia sama. Kalau tidak sama, nggak boleh dicoret. Nanti akan menghasilkan perbandingan yang berbeda, jadi jawaban kalian bisa salah. Ingat ya. Oke, tadi kita sudah dapat F1. Nah, di soal itu dia F1
itu disilang sesamanya. Berarti B besar B kecil, K besar K kecil disilang lagi dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, bikin gametnya sama seperti yang tadi ya. Jadi B besar digabung dengan K besar, B besar digabung dengan K kecil, B kecil digabung dengan K besar, B kecil digabung dengan K besar. Sehingga dapatlah 4 gamet, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini juga sama ya, kan dia genotipnya sama. Nah, dari sini, ini nggak ada yang sama. Ini kita anggap sebagai jantan, berarti ini adalah spermanya. Ini kita anggap sebagai betina, berarti ini adalah ovumnya. Ya, jadi gamet jantan dan gamet betina. Tidak ada yang sama, jadi nggak boleh dicoret. Nah, jangan sampai salah, kalian nyoret ini dengan ini. Ini kan individu yang berbeda. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, kemudian dibikinlah kotak. Supaya kalian nggak bingung ya. Jadi ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, sama, ke bawahnya juga sama. Kemudian ingat sperma dan ovum, antar gamet akan saling bergabung atau bertemu, berfertilisasi. Jadi B besar, B besar, K besar, K besar, ya. B besar, B besar, K besar, K kecil. Dilihat hurufnya, jangan sampai salah nulisnya. Nanti kalian bingung kalau salah nulis untuk menentukan sifatnya. Nah, di sini Ibu kasih warna yang berbeda supaya kalian paham. Kita lihat setelah kalian bikin kotak, kemudian kalian ketemukan satu-satu, ya, difertilisasi, maka kita kelompokkan. Yang ada B besar itu pasti bulat, yang ada K besar itu pasti kuning. Berarti kalau ada B besar, K besar berarti bulat kuning. Ingat huruf besar mengalahkan huruf yang kecil, ya. Jadi yang bulat kuning itu ada 9. Di nomor ini, kotak ini kalian kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jadi yang bulat kuning yang ada B besar K besar itu ada 9. Kotaknya dari 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. Kemudian yang bulat hijau itu ada hurufnya B besar tapi K-nya kecil. Ya, B besar, K-nya kecil, berarti di 6, 8, 14. Kemudian yang keriput kuning itu berarti B-nya kecil, K-nya besar. Ya, berarti di nomor 11, 12, 15. Kemudian yang keriput hijau, semua hurufnya kecil, itu di paling ujung, yaitu nomor 16. Oke ya. Nah, untuk contoh yang kedua. Disilangkan tanaman ercis biji bulat warna kuning heterozigot dengan biji keriput kuning heterozigot. Ini berarti masih dengan sifat yang tadi, yang pakai B dan K. Nah, bagaimana perbandingan fenotip keturunannya? Ingat, kita lihat di sini. Ya, dia bilang di soalnya bulat kuning heterozigot, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dengan biji keriput. Biji keriput itu kan B-nya kecil. Kemudian kuning heterozigot. Ingat, kuning heterozigot berarti K besar, K kecil. Ya, jangan sampai bingung menentukannya. Kemudian bikin gametnya. Bikin gametnya juga sama. Ya, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini juga ya, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, berarti ada dua yang sama. Nah, yang sama tadi dicoret saja. Ya, sehingga kita tidak banyak menyilangkan atau tidak banyak membuat kotaknya. Oke, kita lihat di kotaknya ya. Nah, di sini ada 4, kemudian ada 2 di sini. Kalian silangkan, kemudian tentukan sifatnya. Yang ada B besar, K besar berarti bulat kuning. Bulat kuning ada 3. Yang bulat hijau, B besar, K kecil ada 1. Kemudian B kecil, K besar, keriput kuning ada 3. Kemudian B kecil, K kecil, keriput hijau ada 1. Semoga kalian gak bingung ya. Ingat, kalian hanya harus bikin gametnya harus benar. Kalau gametnya benar, ke bawahnya menentukan sifat, semoga saja benar. Kita lihat ini soalnya.
Tanaman ercis biji bulat warna kuning heterozigot disilangkan dengan tanaman biji keriput hijau atau di test cross, berarti disilang dengan resesifnya. Heterozigot disilang dengan resesifnya. Kita lihat bikin gametnya sama seperti yang tadi ya. Nah ini juga, ini ada 4 tapi dicoret 3 karena sama ya, tinggal tersisa 1. Kemudian dibikinlah kotak, kemudian dikawin silangkan. Ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi perbandingannya semuanya sudah dibikin, perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. 1 untuk bulat kuning, 1 untuk bulat hijau, 1 untuk keriput kuning, 1 untuk keriput hijau. Oke, nah ini adalah kalau kalian disuruh menentukan antara fenotip dan juga genotipnya. Nah, sekarang di soal yang ini ditentukan dengan jumlah atau persentase. Ya, sama seperti yang di monohibrid. Kalau kalian diminta untuk jumlah, dikalikan dengan jumlahnya. Kalau diminta persentase, tinggal dikalikan dengan persen atau 100%. Kita lihat soalnya. Disilangkan tanaman mangga buah lonjong rasa manis homozigot dengan buah tidak lonjong rasa asam homozigot. Nah, sifat lonjong manis itu adalah dominan. Berarti lonjong manis itu dominan, berarti hurufnya harus besar. Kita bikin saja lonjong itu L besar, manis itu M besar. Berarti yang resesifnya tidak lonjong dan asam, berarti L kecil, M kecil. Ya, kemudian setelah disilangkan menghasilkan F1. Nah, kemudian F1 disilang sesamanya. Diperoleh F2 sebanyak 16.000. Berapa jumlah tanaman keturunan yang lonjong manis? Nah, itu yang ditanya. Kita lihat cara mengerjakannya. Silang dulu ya, persilangan pertama tadi lonjong manis homozigot dominan dengan tidak lonjong asam. Kalian silangkan, kalian dapat ya. Nah, caranya seperti yang tadi, ini kan L besar M besar sebenarnya ada 4 ya, dicoret yang 3 karena sama, ini juga sama, L kecil M kecil juga ada 4, disilang karena sama sehingga hanya disilangkan M besar dan LM kecil. Hasilnya adalah L besar L kecil, M besar M kecil, lonjong manis heterozigot 100%. Yang ditanya adalah F2, maka kita silangkan F1 tadi ya. Oke, kemudian disilang dengan sesamanya dengan cara yang sama ya. Kalau kalian masih bingung pakai kotaknya yang tadi ya, didapatkanlah penyilangannya yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 itu adalah yang lonjong manis. Tadi yang ditanya adalah yang lonjong manis, berarti 9 per 16 kali 16.000. Jawabannya 9.000. Jadi jawabannya adalah A. Ingat ya, ini di hereditas ini pelajarannya ada menghitungnya walaupun sedikit dan menganalisis soal, menganalisa soal, maunya soal seperti apa. Jadi kalian harus belajar menganalisa soal dan menghitung supaya kalian bisa menjawabnya dengan benar. Ini harus banyak latihan. Ini seperti kayak soal fisika ataupun kimia yang hitungan ya. Jadi dengan banyak soal kalian akan lebih cepat pahamnya. Oke. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini ya, penyilangan di hibrid. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, silakan kalian boleh bertanya melalui chat yang ada di learning, chat yang ada di WA, maupun kalian juga boleh video call. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.